yang tidak mengetahui lembaran-lembaran sejarahnya tidak akan bisa merajut masa depannya. Begitulah para ahli sejarah mengatakan. Karena ternyata dalam sejarah kebesaran Islam yang kita mulai dari sejarah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Sirah Nabawiyah itulah terdapat aplikasi praktek dari dua sumber besar yang utama yang kita miliki, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang adab, umpamanya tentang adab bertetangga, Al-Quran bicara tentang itu, hadis Nabi bicara tentang itu. Tapi bagaimana prakteknya? Bukalah lembaran-lembaran sirah Nabi. Di sana akan disebutkan sampai praktek bagaimana mempraktekkan teori yang ada dalam dua wahyu yang mulia itu. Kenapa kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita belajar sirah beliau? Yang pertama, sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran tidak bisa kita pahami dengan baik kecuali kalau kita belajar sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhana, ya. Kalau kita membaca misalnya ayat-ayat dalam surat Ali Imran bercerita tentang perang Uhud, kita nggak ngerti bagaimana kisah ayat-ayat tersebut kecuali kalau kita belajar sirah Nabi tentang peperangan tersebut. Baru kita bisa hayati ayat-ayat tersebut. Demikian juga Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Ahzab, ayat sedikit tentang Ghazwatul Ahzab. Ya. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna zulzilu zilzalan syadida. Kata Allah, tatkala musuh datang kepada kalian dari atas, dari bawah, mengepung kalian. Tatkala pandangan kalian sudah tidak stabil, tatkala ketakutan sudah sampai di kerongkongan, dan kalian sudah berprasangka dengan kepada Allah dengan berbagai macam prasangka. Tatkala itulah kalian diuji dengan ujian yang sangat berat, digoncangkan dengan goncangan yang sangat berat. Ayat sederhana begitu. Ini maksudnya bagaimana? Kalau kita nggak belajar tentang perang Khandaq, tentang bagaimana pengepungan 10.000 pasukan, bagaimana Yahudi berkhianat, bagaimana kondisi yang sangat mungkin kita tidak bisa menghayati ayat ini. Maka saya katakan tidak mungkin seorang bisa menghayati Al-Quran dengan benar, terutama ayat yang berkaitan tentang sirah, kecuali dia belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya satu, tapi penjelasannya ini panjang kalau kita baca sirah. Kondisinya begini loh. Kalau kita mengerti kondisinya, baru kita tahu ternyata ayat ini benar. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Tatkala musuh mengepung dari atas, dari bawah. Wa idz zaghatil absar. Tatkala pandangan kalian tidak bisa lagi stabil, saking ketakutannya. Kok bisa demikian? Ada apa gerangan? Maka kita tidak akan tahu kecuali kalau belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sirah adalah bagian daripada agama. Ya, sirah adalah bagian dari agama. Jadi sirah itu bukan bacaan hanya sekedar pengantar tidur, tidak. Enggak, kita ini belajar sirah, kita belajar fikih juga, kita belajar akidah, kita belajar akhlak. Karena banyak hal-hal dalam agama yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar sirah ini belajar agama. Sebagaimana Anda belajar hadis, sebagaimana Anda belajar fikih, sebagaimana Anda belajar akidah, sirah ini cabang ilmu tersendiri yang para ulama memberi perhatian khusus tentang masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan kita hari ini itu, apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, kalau ada masalah, ini masalah sebenarnya seperti apa, mengurainya bagaimana, solusinya apa, itu kalau orang belajar sejarah tahu Pak solusinya. Orang sejarah sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi, itu orang sejarah Pak. Karena dia cuma berulang, peristiwa begini pernah ada zaman apa. Karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini. Persis. Persis. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa. Nah, disinilah kesalahan kita. Sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari, sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik. Di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam. Begitu? Sirah Nabawiyah ini secara khusus adalah sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah merupakan aplikasi dari Quran dan Sunnah. Karenanya Quran tidak akan terbaca dengan baik kecuali dengan mempelajari sirah Nabawiyah. Sahabat Abu Hurairah bahkan pernah mengoreksi pemahaman tabi'in
Gara-gara tabi'in hanya membaca ayat yang berbahasa Arab, tidak tahu latar belakang terjadi turunnya ayat itu. Sirah Nabawiyah itu harus dipahami tidak terpisah dari ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penerapannya di dalam Sirah Nabawiyah itu. Tahunya dari mana? Bahwa penerapannya benar. Lihat kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan para sahabat wanita, bagaimana sahabat yang lain berinteraksi dengan sahabat wanita yang lain, bagaimana interaksi di masyarakat. Itu baru nanti akan tahu ini aplikasi sebenarnya. Ini baru konsep aplikasi dari konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Untuk bisa Sirah Nabawiyah bekerja dalam kehidupan kita, maka hilangkan kalimat, karena ini sering menjadi ganjalan untuk kita hari ini. Hilangkan kalimat yang bunyinya adalah ini zaman berbeda. Atau kalimat yang satu lagi sama, itu kan zaman dahulu Pak. Hari ini teknologi sangat canggih, zaman sangat berbeda. Kalau kalimat itu belum hilang, yakinlah bahwa sirah tidak mungkin bekerja. Mengapa para ulama sejarah berlelah-lelah untuk menulis kitab berjilid-jilid tentang mengambil pelajaran sejarah Islam, Sirah Nabawiyah untuk kehidupan hari ini. Kenapa sih harus belajar sejarah? Kenapa harus baca? Oh, tes. Assalamualaikum. Ada suaranya nggak? Jelas nggak? Tes. Ada Kang? Aman ya? Aman. Kecil atau gimana? Kecil ya? Jelas sih. Jelas ya? Oke. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai, kita ramaikan grup. Boleh diajakin sahabatnya, saudaranya, orang tuanya, keluarganya, dan terutama teman-teman di grup nih. Ayo kita ngabuburit lagi, belajar bareng, belajar Sirah Nabawiyah. Oke. Afwan, ini tampil nggak? Tampil? Ada. Slide-nya ada ya? Ya, ada. Oke, kita Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman, kita dipertemukan di hari ke-10 bulan Ramadan membahas Sirah Nabawiyah. Masya Allah, semoga puasa teman-teman, puasa sahabat Lentera bisa lebih berkah lagi ya, lebih meningkat amal ibadahnya. Amin. Oke, jangan lupa diajakin lagi sahabat-sahabat Lentera yang ada di grup, diramaikan, boleh di screenshot tuh kayak Kang Trisno. Ayo mulai gitu, kayak gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini, insya Allah tidak lain dan tidak bukan dengan saya. Mungkin teman-teman sudah kenal ya, tapi izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Rizal Pernata. Saya sebagai alumni Akademi Sirah Angkatan 2. Seperti itu ya. Kalau mungkin bisa saya setiap hari sering ada karena memang ya saya di Lentera juga gitu. Seperti itu teman-teman, sahabat Lentera. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini tentunya dan kedepannya juga silakan siapkan catatan sebagaimana
Imam Syafi'i berkata bahwasanya ilmu itu ibarat binatang buruan dan pena itu ibaratnya tali pengikatnya. Kalau misalnya ilmunya pengen tetap di kita, maka ikatlah dengan pena gitu. Kayak gitu, sahabat Lentera. Oke, nanti ketika sahabat Lentera sudah mencatat pertemuan kita kali ini dan setiap harinya selama bulan Ramadan, dan sahabat Lentera ketemu nih insight atau yang nge-feel banget buat diri teman-teman, sahabat Lentera, mangga di-upload di Instagram, di-upload di Instagram dan di sosial media lainnya. Kalau di Instagram di tag @lenterailmuid. Hurufnya kecil semua teman-teman, @lenterailmuid. Nanti teman-teman yang beruntung insya Allah akan mendapatkan hadiah dari tim Lentera. Wah, menarik banget ya, insya Allah. Oke, itu saja mungkin untuk pembukaannya. Oke, kita langsung masuk ke materi perjanjian dengan Yahudi dan perlawanan berdarah. Oh ya, lupa saya teman-teman semuanya. Boleh kalau teman-teman, saya sarankan teman-teman mempunyai kitabnya atau bukunya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini nih kitabnya, kelihatan nggak? Kang Tris, bentar nih. Ketinggal? Kelihatan ya? Nah, teman-teman bisa beli kitabnya, kitab Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau adalah penulis dari Ar-Rahiq Al-Maktum, Sirah Nabawiyah. Silakan teman-teman cari, bisa beli di saudaranya atau di e-commerce kesayangannya masing-masing, supaya kita bisa belajar bareng-bareng gitu ya, biar enak gitu. Nah, jadi kita sambil bahas, teman-teman sambil baca juga, insya Allah. Semoga jadi lebih paham lagi ya mengenai Sirah Nabawiyah. Oke teman-teman, kita masuk ke perjanjian dengan Yahudi dan perlawanan berdarah. Apa yang akan kita diskusikan? Kita akan nge-review sedikit mengenai Sirah Nabawiyah, kemudian siapa dan kenapa Yahudi gitu, kenapa harus ada perjanjian sama mereka gitu. Wah, spesial banget gitu ya. Nanti kita bahas. Kemudian kita akan bahas perlawanan berdarah. Wah, ini mulai kalau dari grafik mulai naik nih, wah agak panas gitu nanti. Dan nanti selanjutnya akan dibahas mungkin peperangan Badar gitu. Wah, ini ramai nih kalau misalnya teman-teman menyimak, Masya Allah bakal banyak ibrah. Oke, sebelumnya saya mengingatkan juga sahabat Lentera, teman-teman semuanya, bahwasanya dengan mempelajari Sirah Nabawiyah merupakan bagian dari agama ini, sahabat Lentera. Jadi ada Quran, ada hadis, dan kemudian ada Sirah Nabawiyah. Begitu sahabat Lentera. Kalau misalnya kita ingin memahami Al-Quran, ingin memahami hadis, atau gini deh, ibaratnya Al-Quran ini manual book, hadis pun sama. Lalu bagaimana kita tahu cara penerapannya? Nah, teman-teman atau sahabat Lentera bisa tahu penerapannya, aplikasinya, prakteknya dari Sirah Nabawiyah. Sebagaimana dulu para ulama salaf, memiliki perhatian besar gitu, teman-teman, di dalam mempelajari Sirah Nabawiyah. Dan banyak nukilan-nukilan dari mereka yang menunjukkan betapa besar perhatian mereka terhadap sejarah Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah seperti yang dikatakan Ali bin Al-Husain, atau anak dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau yang dikenal dengan sebutan Zainal Abidin. Beliau pernah berkata, kami dahulu diajari tentang sejarah peperangan Nabi SAW, baik yang Nabi ikut serta maupun tidak, sebagaimana kami diajari tentang Al-Quran. Ini juga menunjukkan bahwa para salaf terdahulu benar-benar menaruh perhatiannya kepada sejarah Nabi Muhammad SAW, dari kehidupannya, peperangannya, dan lain sebagainya.
hal ini juga sama seperti yang dikutip oleh Al-Imam Al-Zuhri rahimahullah taala, berkata Imam Al-Zuhri ini, beliau ini ahli hadis, ahli sejarah juga. Beliau berkata, dalam ilmu sejarah Nabi Muhammad ada ilmu akhirat dan ilmu dunia. Kemudian dari Ubaidillah bin Utbah, beliau ini mengikuti majelis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah ahli tafsir dari kalangan sahabat. Ubaidillah berkata, suatu sore bahwasanya majelis Ibnu Abbas ini seluruh waktunya beliau habiskan untuk mengajarkan sirah Nabi, tentang peperangan Nabi atau Maghazi. Begitu teman-teman, begitu pentingnya sirah nabawiyah ini sampai-sampai disejajarkan dengan tentunya saling berkaitan dengan Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi. Oke, kita mulai dari review singkat mengenai sirah nabawiyah. Bahwasanya kehidupan Nabi ini dibagi, bahwasanya dakwah Nabi ini dibagi dari 2 fase ya, sahabat lentera. Yang pertama adalah fase Makkiyah, selama 13 tahun Nabi dan sahabat di Mekah. Selama 13 tahun Nabi dan sahabat di Mekah, mereka dididik keimanan oleh Allah dengan berbagai banyak cobaan, seperti ya kita tahu ya bahwasanya Bilal dahulu ditimpa batu hanya untuk mengucapkan Tuhannya kaum Quraisy, kafir Quraisy, dan Amr bin Yasir bahwasanya keluarganya meninggal gitu. Nah, dari pendidikan tersebut selama 13 tahun digodok, dan hati mereka bersih, hati para sahabat ini bersih. Mungkin teman-teman juga pernah membaca surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang bunyinya waladzi ba'atsa fil ummiyina yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, itu adalah berupa kurikulum dari Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah, yang dimana dibacakan ayatnya. Jika yang dibacakan ayat ini mereka mau mengikuti, maka langkah keduanya adalah menyucikan jiwa mereka dengan tazkiyatun nafs. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini juga terkandung sebenarnya di sirah nabawiyah, di mana kita bisa mempelajari perjalanan Rasulullah, sedihnya, susahnya, senangnya, dan itu tuh menyucikan, insya Allah menyucikan jiwa kita. Kemudian terus kemudian belajar Quran dan belajar as-sunnah, seperti itu teman-teman. Kemudian setelah 13 tahun di Mekah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah ini mengalami fase Madaniyah namanya. Di Madaniyah ini Rasulullah berdakwah selama 10 tahun. 10 tahun ini membahas mengenai hukum-hukum tentang pribadi ataupun tentang kemasyarakatan. Jadi dari 13 tahun di Mekah ini, para sahabat sudah siap gitu. Ketika digodok, dicuci, ketika pindah ke Madinah, para sahabat ini tinggal mengikuti saja sami'na wa ata'na kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita di sini memahami bahwasanya dakwah Nabi itu at-tadarruj atau yang bisa disebut dengan kebertahapan, seperti itu ya. Dan ini juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya dalam hidup dan belajar. Kita harus bertahap agar ilmu itu kuat, menancap kokoh di hati kita. Seperti itu ya, sahabat lentera. Oke, lanjut saja. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, tentunya Rasulullah membawa para sahabatnya yang sahabat ini meninggalkan
kesenangannya, kekayaannya di Makkah untuk pindah ke Madinah demi menyelamatkan agama mereka gitu, sahabat Lentera. Dan selain itu juga kedatangan Rasulullah ke Madinah tidak hanya menyelamatkan agama, tetapi juga mengembangkan agamanya atau memajukan agamanya dengan membangun masyarakat baru, peradaban baru gitu di Madinah. Kedatangan Rasulullah ini yang pertama membangun masjid, ada Masjid Kuba dan Masjid Nabawi ya, mungkin sudah dibahas sebelumnya. Kemudian mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Sebagaimana kita tahu, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi. Sa'ad bin Robi ini orang yang kaya banget di Madinah. Ketemuan tuh sama Abdurrahman bin Auf ya. Ya, ketemuanlah dengan Abdurrahman bin Auf. Oh iya betul. Ketemuanlah dengan Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'ad bin Robi, halo sahabatku, ini mau bahasa saya ya, punten. Halo sahabatku, silahkan, antum mau pilih rumah saya banyak, silahkan ambil aja salah satu. Atau misalnya, atau boleh, antum kan belum nikah nih di sini, antum boleh pilih salah satu istri dari saya. Nanti saya ceraikan, sehingga nanti setelah cerai itu menjadi milikmu. Masya Allah banget ya, saking cintanya ke saudaranya dan saking mengikuti ajaran nabinya bahwa nabinya ingin mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Oke, kemudian selain kedatangan Rasulullah dan para sahabat di Madinah ini ada tokoh munafik Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena dulu ketika Madinah ini kan sebelumnya kondisinya peperangan terus ya antara Aus dan Khazraj. Aus ini dipanas-panasin lah sama Yahudi gitu ya. Ya, Yahudi yang ada di sana. Nah, singkat cerita, ketika peperangan ini mulai mereda, dari Aus dan Khazraj ini udah sepakat sebenarnya bahwasanya yang akan dipilih sebagai pemimpin dari kaum mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Udah dikasih mahkota, udah dikasih singgasana, tetapi ketika kedatangan Rasulullah, para Aus dan Khazraj ini berpaling dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka beliau ini merasa sakit hati gitu. Udah harapannya udah tinggi untuk jadi pemimpin, tiba-tiba nggak jadi gitu. Nah, dari situ Abdullah bin Ubay bin Salul ini merasa terzolimi gitu, bahwasanya Rasulullah ini merampas apa yang suku Aus dan Khazraj tawarkan. Dari situlah kesananya Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi seorang yang munafik dengan gerombolannya. Kemudian di Madinah juga ada Yahudi. Untuk Yahudi saya bahas selanjutnya. Siapa Yahudi dan kenapa sih Yahudi? Kalau tadi di judul kita pertama bahwasanya disebutkan perjanjian dengan Yahudi. Nah, ini dibahas nih di sini. Kenapa sih Yahudi ini? Seberapa penting sih mereka gitu? Untuk tahu Yahudi ini, yang pertama kita membahas mengenai kondisi mereka. Yang pertama, mereka ini bangsa terusir. Kenapa terusir? Jadi saat dulu sebelum mereka berada di Madinah, mereka ini adalah suku yang kaum Yahudi ini adalah kaum yang menempati di Syam. Di Syam teh Palestina, Suriah, Lebanon, seperti itu. Nah, di sana mereka tuh diusir sama bangsa Romawi gitu. Dan kemudian dari bangsa Asyur juga bangsa ini mengusir Yahudi gitu. Kemudian karena Yahudi ini terusir, mereka ini mencari pelarian
kalian gitu. Dan mereka bertanya kepada salah satu pemuka kaumnya bahwasanya nanti di suatu daerah sini bakal ada nabi nabi terakhir gitu. Dan karena mereka ini fanatik, mereka ngerasa wah itu nabi dari golongan Yahudi. Ternyata beda ya, ternyata bukan dari golongan mereka. Nah, mereka pindah ke Madinah, terus mereka itu menyamakan nama mereka dengan marga atau nama keturunan di Madinah. Padahal mereka itu bukan orang Madinah. Jadi saking pengennya banget gitu, pengen banget nabinya itu dari keturunannya, tetapi sama Allah ditentukan bahwasanya bukan dari golongan mereka. Kemudian yang kedua, kaum Yahudi ini fanatisme ras. Sebagaimana disebutkan di Al-Imran ayat 75, bahwasanya artinya di antara ahli kitab, Yahudi maksudnya, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakannya kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu. Jika kamu selalu menagihnya, yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi. Orang-orang yang ummi. Mereka berkata, dusta terhadap Allah, padahal mereka juga mengetahui sebenarnya. Jadi meski demikian, kaum Yahudi ini membanggakan diri bahwasanya mereka ini golongannya, turunannya para nabi gitu. Karena itu mereka melecehkan bangsa Arab dengan menyebut mereka sebagai orang-orang ummiyin, alias orang-orang yang alias orang-orang yang buas, buta huruf, hina, dan terbelakang. Wah, saking segitunya ya. Kemudian dalam pandangan mereka, harta bangsa Arab boleh mereka ambil sesuka hati mereka gitu. Ya, maling lah. Seperti itu. Mereka ini, kaum Yahudi ini, pintar berbisnis dengan pintar dalam bisnis biji-bijian, homer, serta mengekspor kurma. Nah, kade nih, hati-hati nih sahabat Lentera. Mungkin teman-teman atau sahabat Lentera beli kurma buat takjil. Dan ternyata teman-teman atau sahabat Lentera waktu lihat di mereknya, made in Israel. Nah, itu tuh udah dikasih tahu bahwasanya dulu juga mereka ini emang suka ekspor kurma gitu. Jadi hati-hati ya buat sahabat Lentera, kalau mau beli kurma boleh dilihat-lihat dulu ini made-nya dari negara mana, seperti itu. Mereka ini mengambil keuntungan sekian kali lipat dari orang-orang Arab secara keseluruhan dan juga menerapkan riba. Jadi riba ini dari mereka ya awalnya gitu. Mereka biasa memberi pinjaman uang kepada para pemimpin dan pemuka Arab, sehingga para pemimpin dan pemuka Arab ini membuat syair-syair memuji-muji Yahudi gitu. Sehingga Yahudi pun setelah dipuji, mereka akan menggelontorkan uang banyak untuk dipinjamkan. Nah, karena para pemuka-pemuka kaum di Madinah ini Aus dan Khazraj perang, jadi ketika perang kan tentunya butuh biaya ya teman-teman, butuh anggaran. Nah, dari mana anggarannya? Dari Yahudi ini, sahabat Lentera. Jadi ketika Aus Khazraj ini terus perang, uangnya habis, terus dipinjemin sama Yahudi, terus mereka uangnya habis buat beli alat-alat perang, terus mereka pengen pinjam uang lagi, pinjam duit lagi. Kata Yahudi, ya udahlah, pakai tanah aja yang kamu punya gitu, dan pakai kebun kalian aja gitu. Nah, di situ kan sangat kapitalisme sekali ya, sahabat Lentera, Masya Allah.
Mereka juga jadi mereka bisa dikenal dengan penguasa Madinah dengan cara tersebut, bikin keonaran, peperangan, butuh dana, kasih uang, kasih duit, diribain, udah ribanya terus menggunung, pengen pinjam lagi uang nggak bisa bayar, ya udah digadaikan dengan tanah. Wah, itu seperti zaman sekarang ya. Ternyata benar juga tadi kata Ustaz Budi dan Ustaz Firanda bahwasanya sejarah itu berulang. Apa yang dulu terjadi sekarang terjadi lagi di zaman sekarang, dan contohnya ini kaum Yahudi ini gitu. Budaya Yahudi, ajaran kaum Yahudi ini. Kemudian kaum Yahudi ini sebagai troublemaker yaitu ya sering ngadu domba, bikin hoax, bikin kekacauan, keangkuhan, sekongkol, dan lain sebagainya. Licik itu nama seperti itu. Oke, selanjutnya, maka dari sebab-sebab tadi yang saya sebutkan, maka dari itu Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Madinah, yang pertama membangun masjid, yang kedua mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, yang ketiga adalah melakukan perjanjian dengan Yahudi. Kita tahu ya tadi sifat-sifat liciknya, dan emang nggak bisa dipegang ini Yahudi ini gitu. Omongannya nggak bisa dipegang gitu. Maka dari itu Rasulullah membuat perjanjian dengan Yahudi. Untuk perjanjian ini dari Dr. Akram Dia Al-Umari bahwasanya ini tuh perjanjiannya tuh bisa disebut perjanjian ini ada dua gitu. Yang pertama ditulis sebelum perang Badar, yaitu ini. Atau yang kedua adalah setelah perang Badar gitu. Nah, kayak kita ambil karena memang ulama ini karena memang tidak jauh berbeda, maka ulama menyatukannya sehingga disatukanlah di perjanjian Piagam Madinah. Seperti itu. Ini saya di sini akan membahas mengenai perjanjian dengan Yahudi saja. Yang pertama, orang-orang Yahudi, Bani Auf dan umatnya adalah kesatuan. Bagi mereka agama mereka, bagi agama kita ya agama kita gitu. Seperti itu. Orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, begitu pula kaum muslimin. Kemudian semua pihak harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini. Kemudian mereka harus saling menasihati dalam kebaikan dan tidak boleh jahat. Siapapun tidak boleh berbuat jahat terhadap yang sudah terikat di perjanjian ini. Kemudian yang keenam, harus saling membantu jika ada yang dizolimi. Kemudian yang ketujuh, harus sepakat ketika muslimin terjun ke medan perang. Wah, ini nanti nih, ada nih. Adalah tingkah laku Yahudi, kelicikan mereka, pengkhianatan mereka. Nanti akan dibahas ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedelapan, Yasrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini. Kemudian yang 9, jika ada terjadi perselisihan, maka dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Rasulnya. Kemudian yang ke-10, orang-orang Quraisy tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong. Nah, ini nanti saya akan bahas ya. Kemudian yang ke-11, mereka harus saling tolong menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yasrib. Kemudian yang ke-12, perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Hikmahnya adalah dari perjanjian tersebut menunjukkan bahwa
keadilan Nabi Muhammad SAW kepada Yahudi. Perjanjian damai dan adil antara kaum Yahudi dan Muslim ini semestinya membuahkan hasil konkret seandainya tidak dirusak oleh tabiat Yahudi yang suka menipu dan berkhianat. Jadi ya kalau misalnya Yahudinya baik-baik mah, insya Allah ini berlaku seterusnya. Tetapi kita tahu ya tadi sempat dibahas bahwasanya mereka tabiatnya seperti itu. Perjanjian ini tidak berlangsung lama karena kaum Yahudi merasa tidak senang dengan perjanjian tersebut. Ini saya kutip dari Fikih Sirah Nabawiyah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kemudian yang kedua, terbukti jelas bahwa asas negara Islam ini didasarkan pada keadilan sosial, bahwa asas relasi antara muslimin dan kelompok lain adalah perdamaian selama semua pihak saling menjaga kedamaian tersebut. Jadi kalau misalnya kita mungkin pernah mendengar ada bom gitu ya, berjenggot, cingkrang, bom, itu salah sekali gitu. Ini aja kita belajar Sirah Nabawiyah, Nabi itu seorang yang strategis gitu. Jadi tidak asal bom saja gitu. Jadi kita juga semua sudah paham bahwasanya ajaran yang asal bom itu bukan ajaran Islam. Kemudian kita masuk ke bab perlawanan berdarah. Sebelumnya Afwan, saya balik lagi ke sebelumnya. Dengan diadakannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya adalah negara yang makmur. Ibu kotanya Madinah, presidennya Rasulullah, kalau bisa dibilang seperti itu ya. Pelaksana pemerintahnya mayoritas kaum muslim, sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota Islam. Untuk melebarkan kedamaian itu, maka Rasulullah bersiap-siap untuk kerjasama dengan kabilah-kabilah lainnya. Kita masuk ke perlawanan berdarah. Pada bagian sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya sempat dibahas juga bahwasanya ketika Muslimin hijrah ke Madinah, banyak mendapatkan halangan dan rintangan, dan tentunya itu berasal dari kaum Quraisy. Nah, hanya karena waktu itu kaum muslimin bisa aja sih perang sama Quraisy, cuman karena karena Allah belum memberikan surat Quran atau dalil perang, maka kaum muslimin ini bersabar dulu gitu. Orang-orang Quraisy ini ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, mereka ini kepanasan gitu, sahabat tentara. Udah wah ini bahaya gitu kalau misalnya mereka dibiarkan. Ini nih Quraisy tuh bilang bahaya nih kalau misalnya mereka pindah, kemudian mereka mendirikan kehidupan mereka, dan posisi Mekah itu akan terancam karena akan direbut kembali oleh muslimin. Dan tentunya itu benar ya, kegelisahan mereka itu. Dan ini adalah orang-orang Quraisy menghubungi tokoh munafik di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, dengan surat seperti ini. Sesungguhnya kalian telah menampung orang di antara kami. Demi Allah kami benar-benar akan memeranginya atau kalian mengusirnya. Biarlah kami mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami, hingga kami menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian. Oh, di sini Abdullah bin Ubay bin Salul makin panas gitu, bahwasanya ternyata emang ada yang benci juga sama Rasulullah, dan ini bakal jadi kekuatan Abdullah bin Ubay bin Salul gitu.
Abdullah bin Ubay bin Salul ini dikatakan oleh Abdurrahman bin Ka'ab bahwasanya mereka berkumpul, Abdullah bin Ubay bin Salul ini kumpul sama teman-temannya, rapat. Mereka ini bikin skenario untuk memerangi Nabi dan para sahabat. Tetapi karena mendengar berita tersebut, Nabi Muhammad SAW mendatangi mereka ini, para kaum munafik ini, dan menenangkan mereka. Seperti itu. Dari situ Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya, gerombongannya, mereka mengurungkan niat untuk menyerang Rasulullah SAW. Dan ini sering terjadi, sahabat Lentera gitu. Sehingga ya walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul selalu ingin perang, tapi mereka ciut lagi kayak gitu. Tapi walaupun begitu, ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini terpancing, maka dengan bijaknya Nabi Muhammad SAW menenangkan mereka. Kemudian menyuarakan tekad perlawanan dari Masjid Al-Haram. Jadi waktu itu sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Makkah untuk melakukan umroh. Ketika tawaf, dia berpapasan dengan Abu Jahal. Lalu saat ini diancam oleh Abu Jahal. Ancamannya adalah, bukankah engkau bisa tawaf di Makkah dengan aman, namun kalian justru melindungi orang-orang yang keluar dari agamanya, bahkan kalian bertekad hendak membantu dan menolong mereka. Demi Allah, seandainya engkau tidak bersama Abu Safwan, tentu engkau tidak akan bisa kembali kepada keluargamu dalam keadaan selamat. Saat bin Mu'adz ini bukannya takut, tetapi saat membalas dengan, demi Allah, jika engkau menghalangiku saat ini, pasti aku akan menghalangimu dengan cara yang lebih keras lagi dalam perjalananmu melewati penduduk Madinah. Wah, udah berani melawan nih. Mulai rame. Selanjutnya, orang-orang Quraisy ini mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk menyampaikan pesan. Janganlah kalian bangga terlebih dahulu karena kalian bisa meninggalkan kami pergi ke Yasrib. Kami akan mendatangi kalian, lalu merenggut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian. Di sini Rasulullah mendengar ancaman orang-orang Quraisy. Rasulullah ini merasa ini bukan hanya ancaman semata atau gertakan semata, tetapi ketika Rasulullah mengumpulkan datanya, sudah ada data real mengenai pergerakan kaum Quraisy, maka Rasulullah ini tidak bisa menutup mata atau tidak bisa istirahat dengan baik. Rasulullah dan para sahabat berjaga-jaga di kota Madinah. Karena berjaga-jaga ini, sahabat salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, aku merasa khawatir terhadap keamanan Rasulullah SAW. Aku datang dengan maksud menjaga beliau. Lalu Rasulullah ini mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah para sahabat ini terus berjaga-jaga di sekitar Rasulullah, dekat dengan Rasulullah terus dijaga. Kemudian Allah menurunkan ayat Al-Maidah ayat 67 yang artinya Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Maka semenjak dari itu Rasulullah bilang tuh kepada para sahabat, udah jangan terlalu dekat-dekat dengan saya. Silakan beranjak dari tempatku ini karena Allah Azza wa Jalla telah menjagaku. Bahkan tidak hanya mengancam diri Rasulullah semata, tetapi juga kaum muslimin secara keseluruhan. Kata Ubay bin Ka'ab, ketika Rasulullah dan para sahabatnya tiba di Madinah, lalu dilindungi oleh kaum Ansor,
seluruh bangsa Arab sepakat untuk melontarkan satu anak panah kepada mereka setiap pagi dan sore. Mereka selalu siap dengan senjatanya. Wah, saking terancam banget ya. Jadi bisa diibaratkan semua bangsa Arab menunjukkan pedangnya, panahnya ke kaum muslimin di Madinah. Dalam kondisi rawan tersebut, Allah menurunkan ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Ini sifatnya tidak wajib, atau bisa dibilang ini sifatnya defensif ya, sahabat Lentera. Jadi tidak ofensif itu. Kemudian turunlah surat Al-Hajj ayat 39 yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Ini juga dari arti tersebut jelas sekali bahwasanya perintah izin berperang ini untuk defensif atau pertahanan, menahan diri, membela diri terlebih dahulu. Kemudian turun juga ayat untuk menegakkan syiar gitu. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 41, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya, mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Setelah diberikan izin oleh Allah untuk mempertahankan diri, maka Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, beliau menerapkan dua strategi. Yang pertama, Rasulullah mengadakan perjanjian kerjasama untuk saling tidak menyerang dengan beberapa kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan atau menjadi penghalang antara jalur itu di Madinah. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengirim beberapa kelompok utusan secara terus-menerus bergiliran ke jalur perdagangan tersebut. Berikut adalah satuan-satuan pasukan yang dikirim sebelum perang Badar. Jadi di sini yang pertama ke Wadi Is, satuan pasukan ke Siful Bahar ya. Ke Siful Bahar pada tanggal 1 Ramadan untuk Rasulullah menunjuk Hamzah bin Abdul Muthalib untuk memimpin 30 orang muhajirin. Sasarannya adalah menghadang kafilah dagang Quraisy yang kembali dari Syam. Kafilah tersebut terdiri dari 300 orang, termasuk Abu Jahal bin Hisham. Mereka tiba di Siful Bahar di bilangan Al-Is. Sebenarnya mereka sudah saling berhadapan untuk perang, namun muncul Majdi bin Amr al-Juhani yang menjadi sekutu kedua belah pihak sehingga Majdi ini melerai peperangan. Kemudian yang kedua, sahabat Lentera bisa zoom, bisa di-tap dulu mengenai presentasinya, kemudian bisa di zoom, diperbesar. Yang kedua adalah satuan pasukan ke Robig pada 1 Syawal 1 Hijriah. Rasulullah mengirim Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muthalib bersama 60 muhajirin hingga berpapasan dengan Abu Sufyan yang membawa 200 orang di lembah Rabig. Dalam pengutusan ini hampir terjadi peperangan, sudah tukar menukar anak panah, tembak menembak anak panah, tetapi batal gitu. Kemudian ekspedisi yang ketiga adalah
satuan pasukan Al-Khoror dekat Zuhfah pada Zulqaidah 1 Hijriyah. Rasulullah mengutus Sa'ad bin Abu Waqqas bersama 20 orang menghadang kafilah dagang Quraisy. Mereka yang diutus ini sudah pergi ke sana berjalan-jalan, namun tidak ketemu dengan kafilah dagang Quraisy. Kemudian yang keempat, perang Abwa atau perang Wadan yang bertepatan dengan Safar 2 Hijriyah. Rasulullah sendiri memimpin pasukan dan mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai wakil beliau di Madinah. Rasulullah bersama 70 orang yang terdiri dari muhajirin. Dalam kesempatan ini Rasulullah mengadakan perjanjian dengan Amr bin Maksi, pemimpin Bani Damroh. Isinya ini adalah perjanjian dari Muhammad utusan Allah dengan Bani Damroh. Sesungguhnya harta dan diri mereka dijamin keamanannya, dan mereka berhak mendapatkan pertolongan jika ada yang menyerang mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Jika Nabi mengajak mereka agar memberi pertolongan, maka mereka harus memenuhinya. Kemudian yang kelima, ada perang Buwat pada Rabiul Awal 2 Hijriyah, bertepatan dengan 623 September Masehi. Rasulullah bersama 200 orang sahabat menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf bersama 100 orang Quraisy. Namun dari penghadangan ini tidak terjadi apa-apa. Kemudian yang keenam, perang Safwan pada Rabiul Awal 2 Hijriyah. Qurs bin Jabil Al-Fihri bersama beberapa orang musyrik menyerbu kandang hewan gembalaan di Madinah dan berhasil merampok domba-dombanya. Jadi ada rampok dari Qurs bin Jabir. Maka dari itu Rasulullah bersama 70 orang sahabat hendak mengejarnya dan mengusirnya. Akhirnya beliau tiba di sebuah lembah Safwan. Tetapi beliau tidak berhasil memergoki Qurs dan rekan-rekannya. Maka Rasulullah kembali lagi tanpa peperangan. Kemudian yang ketujuh, perang Dzul Usyairah pada Jumadil Ula dan Jumadil Akhir 2 Hijriyah. Rasulullah memimpin 150 sampai 200 muhajirin untuk menghadang kafilah Quraisy. Namun ketika sampai, rombongan Quraisy sudah melewati tempat itu. Dalam kesempatan ini, beliau mengikat perjanjian damai dengan Bani Mudlij dan sekutu mereka dari Bani Damroh. Kemudian yang kedelapan, pengiriman satuan pasukan ke Nakhlah. Pada Rajab 2 Hijriyah, bertepatan dengan Januari 624 Masehi. Rasulullah mengirim Abdullah bin Jahsy ke Nakhlah bersama 12 muhajirin. Nah, Rasulullah mengutus Abdullah bin Jahsy ini dengan surat rahasia gitu. Nanti silahkan dibuka di Nakhlah. Ketika di Nakhlah, Abdullah bin Jahsy ini membuat kesepakatan dengan para muhajirin ini. Jika maju, ingin berjihad, ingin mati syahid, hayu langsung. Kalau misalnya enggak mau, ya udah pulang aja kayak gitu. Nah dari situ Abdullah bin Jahsy ketika di Nakhlah memergoki rombongan Quraisy yang membawa kismis, kulit, dan berbagai macam dagangan. Yang terdapat Amr bin Al-Hadrami, Utsman, dan Naufal, dua anak Abdullah bin Al-Mughirah. Abdullah bin Jahsy ini bersama para pasukan ini bermusyawarah. Ini kalau misalnya kita perangin mereka, kita ada di bulan haram. Tetapi kalau kita tidak perang mereka, wah ini sayang banget nih gitu, kayak gitu. Nah, dari musyawarah tersebut sepakatlah
bahwasanya Abdullah bin Jahsy dan para sahabat ini, para pasukan ini akan menghadangi mereka dan memperangi mereka. Setelah dihadang, mereka berhasil, Abdullah bin Jahsy berhasil mendapatkan barang dan 2 orang tawanan, kemudian dibawa ke Madinah. Namun Rasulullah SAW tidak sepakat dengan cara tersebut. Rasulullah tidak pernah menyuruh berperang di bulan haram. Kejadian ini membuat orang musyrikin menuduh muslimin sebagai orang-orang yang menghalalkan cara. Namun Allah balas atau Allah membela muslimin dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 217. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu. Kembali lagi ke kafir maksudnya. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahyu tersebut menegaskan bahwa hoax atau ungkapan kebencian dari kaum musyrikin, kaum Quraisy ini tidak mempan gitu, karena Allah sendiri yang membelanya. Setelah Rasulullah mendapatkan turunnya ayat tersebut, Rasulullah melepaskan 2 tawanan itu dan membayar tebusan kepada orang yang meninggal. Jadi tetap adil ya. Kemudian selanjutnya, karena peristiwa atau insiden Abdullah bin Jahsy ini, maka turunlah beberapa ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 190 sampai 193 yang isinya tentang perintah perang, tetapi tidak boleh melampaui batas, tidak boleh melampaui batas. Ini jangan terlalu berlebihan ya sahabat tentara. Kemudian setelah itu turun lagi ayat yang menyatakan atau mengajarkan para kaum muslimin untuk berperang di ayat Muhammad, Quran surat Muhammad ayat 4 sampai ayat 7. Kemudian Allah juga mencela orang-orang yang tidak mendengar perintah berperang yang ada di Quran surat Muhammad ayat 20. Ayat di atas menunjukkan dekatnya saat pertempuran yang pasti akan memakan korban. Ayat tersebut juga menunjukkan kemenangan yang akan jatuh kepada tangan kaum muslimin, tetapi semua itu dibiarkan samar agar tetap mawas diri, agar tetap hati-hati, agar tetap berstrategi gitu. Pada bulan yang sama juga, bulan Sya'ban 2 Hijriyah, Allah memerintahkan Nabi untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Hikmahnya adalah untuk menyikapi orang-orang yang hatinya lemah, musyrikin dan Yahudi, agar mereka ini jangan setengah-setengah, ya udahlah balik lagi ke bentuk aslinya gitu. Yahudi ya udah Yahudi, tidak beriman ya udah tidak beriman, dan barisan kaum muslimin ini bersih dari pengkhianatan, tidak ada musuh dalam selimut lagi, seperti itu. Pengalihan arah kiblat ini juga menjadi isyarat bahwasanya kiblat tersebut suatu saat nanti, waktu itu ya, akan ditaklukkan. Seperti itu sahabat Tentera untuk pertemuan kali ini. Terima kasih
atas perhatiannya. Jazakallah khair kepada Kang Trisno sebagai panitia. Mungkin, udah sebentar lagi adzan ya. Mungkin untuk pertanyaan ditiadakan saja berhubung waktunya sebentar lagi berbuka puasa. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Rijal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak akan terus.